Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Lego Les. Pada video kali ini kita akan belajar tentang segitiga, salah satu dari bangun datar yang akan dipelajari. Di video kali ini kakak akan banyak membahas tentang sifat-sifat segitiga, juga jenis-jenis segitiga. Sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel Lego Les, tombol sebelah kanan bawah, diklik tombol loncengnya sehingga kalian boleh dapat notifikasinya. Juga di sebelah kanan atas kakak akan kasih link playlist sehingga teman-teman bisa belajar tentang segitiga dari awal sampai akhirnya. Yuk kita langsung saja belajar segitiga. Jadi dua buah titik itu bisa menghasilkan sebuah garis ya. Kalau kita punya dua buah titik, kita bisa menghasilkan garis. Kalau kita punya 3 titik atau lebih, nah ini kita bisa menghasilkan yang namanya bangun datar ya. Tergantung nih, bisa segitiga, bisa segi empat. Kalau segitiga artinya dia dibentuk dari 3 buah titik. Penamaan sebuah bangun juga harus berurutan ya, sama seperti pada segitiga. Jadi kalau di sini kakak punya titik A, punya titik B, titik C, ini harus berurutan nih ya, berurutan. Biasanya sih berlawanan jarum-jam. Pada segitiga di samping dia memiliki 3 buah titik dan 3 buah sudut. Kita punya titik A, kita punya titik B, kita punya titik C. Kemudian kita punya sisi A kecil. A kecil itu selalu di depan sudut A besar, gitu ya. B kecil itu di depan sudut B besar. Dia di depan sini, ya. A kecil ini biasanya BC, ya. Jadi kalau ini sudut A kecil itu garis apa? Garis BC yang tidak ada A-nya. Sudut B kecil berarti AC, C kecil berarti AB, gitu ya. Sifat segitiga itu ada beberapa. Yang pertama, dia memiliki 3 buah titik sudut dan dia juga memiliki 3 buah sisi. Jumlah 2 buah sisi selalu lebih panjang dari sisi ketiga. Jadi kalau sisi AC ditambahkan BC pasti lebih panjang dari AB. Dapat dari mana nih? Dapat dari gini. Kalau kita punya sebuah garis ya, di titik A, ini titik B misalnya, di sini titik C. Kalau dia sama dengan, dia hanya sebuah garis lurus. Tapi kalau dia sedikit berbeda, nah nih kalau sedikit sebegini, misalkan C-nya di sini, dia pasti lebih panjang nih kalau dijumlahkan dari si AB. Karena ini naik sedikit ya, secara Pitagoras pasti dia lebih panjang. Sehingga pasti AC tambah BC selalu lebih besar dari AB. Yang keempat, di sini sisi terpanjang selalu terletak di depan sudut terbesar. Ya, jadi kalau di segitiga tumpul ini kakak punya sudut A paling besar terlihat jelas, maka garis BC inilah garis terpanjangnya. Kemudian jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Yang keenam, jumlah sudut luar segitiga sama dengan jumlah sudut dalam yang bukan pelurusnya. Jadi kalau kakak tarik garis ke sini, ini namanya sudut luar segitiga. Ini misalnya aja A2. A2 ini ternyata jumlah dari sudut C1 dan B1. Ya, B1 ditambah C1. Nah, itu sifat-sifatnya. Nah, berdasarkan sifat-sifat tersebut, kita bisa mempunyai beberapa tipe segitiga. Kita bisa golongkan berdasarkan besar sudutnya dan juga besar panjang sisinya. Kalau berdasarkan besar sudutnya, kita punya namanya segitiga lancip, siku-siku, dan tumpul. Kalau berdasarkan panjang sisinya, kita punya sama kaki, sama sisi, juga segitiga sembarang. Tapi bisa juga dikombinasi. Artinya kita di sini punya segitiga lancip sama kaki. Di sini kakak punya segitiga lancip yang sama sisi. Juga punya segitiga lancip yang sembarang sudutnya, panjang sisinya sembarang. Siku-siku juga bisa siku-siku yang sama kaki, bisa juga siku-siku yang sembarang. Ya, kalau ini kan misalkan 5 cm, 5 cm. Ini bisa saja 3 cm, ini 4 cm. Tapi tentunya tidak mungkin kita membuat suatu segitiga siku-siku yang sama sisi ya. Karena dia harus 60 derajat nih kalau mau sama sisi. Tumpul pun berlaku hal yang sama. Nanti soalnya seperti apa? Berarti kalau soal yang pertama ini biasanya lebih kepada jenis-jenis segitiganya saja. Jadi di bawah ini kita punya segitiga berdasarkan panjang sisinya kecuali yang mana nih? Apakah segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarang? Berdasarkan panjang sisinya yang bukan berarti yang A ya. Segitiga siku-siku itu bukan berdasarkan sisi tapi berdasarkan sudut. Yang nomor 2 di bawah ini merupakan jenis segitiga berdasarkan sudutnya, kecuali apa nih? Di sini kakak punya segitiga siku-siku sama sisi, lancip, dan tumpul. Oh, jelas banget. Sisi nih. Ada kata-kata sisi ya. Pasti ini yang bukan.
Kita coba yang nomor 3. Di sini sebuah segitiga digunting menurut salah satu diagonalnya. Maka terbentuk dua buah segitiga yang sama besar dan ukurannya itu apa ya? Sebuah persegi, jadi persegi tentunya mempunyai sisi yang sama, kemudian kita potong, artinya dia akan mendapatkan sisi yang sama di sini. Di sini siku-siku, oh ini berarti sama kaki. Belum tentu yang sini sama ya, diagonal persegi itu tidak sama dengan sisinya. Maka kita punya siku-siku sama kaki, karena kan persegi pasti siku-siku di sininya. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang A, yang ini bukan. Ya, nggak mungkin sama sisi, karena pasti kita sudah menemukan 90 derajat di sini. Nomor 4, segitiga yang tidak memiliki dua sudut yang sama besar itu segitiga apa? Siku-siku sama kaki. Oh, siku-siku sama kaki. Oh, kalau sama kaki pasti punya dua sudut yang sama besar ya. Salah satu sifatnya. Sama kaki pasti. Ini pasti oke ya. Sama sisi. Nah, dia bilang dua sudut yang sama besar. Kalau dua sudut sama besar, nah berarti kalau si segitiga sama sisi, dia punya tiga sudut sama besar. Tapi dia tetap bisa dikatakan segitiga yang punya dua sudut sama besar. Masih termasuk. Yang tidak itu adalah yang C. Karena sembarang itu kita tidak bisa menentukan sudutnya. Bisa saja berbeda semua. Kita coba yang soal nomor 5. Di sini kakak punya sekelompok sisi segitiga sebagai berikut. Kita disuruh menentukan mana yang memungkinkan untuk membentuk suatu segitiga. Nah, caranya gimana? Caranya gampang. Kita akan menggunakan sifat yang dua jumlah sisi itu pasti lebih besar dari sisi yang lain. Untuk lebih mudah dibandingkan kita mengecek satu persatu, kita lihat dulu sisi terpanjang. Sisi terpanjang itu 11. Apakah 11 itu, ya, bagaimana hubungan dengan 5 ditambah 7? Oh, 5 ditambah 7 lebih besar dari 11. Dua sisi segitiga dijumlahkan lebih besar dari sisi yang satu. Berarti ini pasti benar. Kemudian yang ini, 14. Bagaimana dengan 6 tambah 7? Oh, ini enggak nih ya. 6 tambah 7 kan 13 nih. Nah, ini kebalik. Dia dijumlahkan tidak lebih besar dari 14. Berarti dia bukan. 4 yang paling besar, 1 ditambah 2 itu adalah 3. Sehingga ini lebih besar, berarti ini juga bukan. 5 yang paling besar, ini kita cek dulu ya. 3 ditambah 4, oh berarti 7 ya, lebih besar dari 5, berarti ini benar. Nah, kenapa sih kita hanya perlu mengecek yang paling besar? Karena kalau kita mengecek yang paling besar, yang lain pasti betul, gitu ya. Sebetulnya perlu kita cek tiga-tiganya. Jadi kalau kita lihat ya, misalkan yang ini nih, kita ngeceknya 2 dibandingkan dengan 1 tambah 4. Pasti lebih besar. Dua sisi dijumlahkan lebih besar dari sisi yang ketiga. Tapi ini tidak tepat. Kenapa? Karena ternyata sisi terpanjangnya ini belum dicek. Nah, maka sebetulnya paling mudah adalah kita mengecek sisi terpanjangnya. Apakah dia lebih kecil atau lebih besar dari jumlah dua sisi yang lain. Berarti di sini kita mendapatkan jawabannya adalah 1 dan 4. Nah, kita coba yang nomor 6. Jika 7, X, dan 10 adalah sisi-sisi yang dapat membentuk suatu segitiga, maka nilai X yang tidak mungkin itu apa? Kita lihat ya. Kalau kita yang A, berarti kita punya 7, 15, dan 10. Kita menggunakan yang sama. Kita melihat sisi terpanjangnya 15. Kita lihat 7 tambah 10. Ternyata hasilnya kan 12 nih. Lebih besar. Berarti boleh gitu ya. Ini boleh, 15 boleh. Kita lihat yang 12. Kayaknya sama deh ya. 7, 12, 10 masih sama. Kita lihat yang 7 ya. 7, 7, 10. Di sini sisi terpanjangnya sekarang adalah 10. 10 kita bandingkan dengan 7 tambah 7. Jadi kita membandingkannya sisi terpanjangnya ya. 7 tambah 7, 14. Lebih besar. Ya. Berarti ini benar. Ini benar. Kita yang lihat yang ini. 7, 3, 10. 10, ini 7 tambah 3. Ternyata 10 sama dengan 10 nih. Ya, 10 sama dengan 10. Tidak lebih besar. Berarti dia bukan. Ya, dia hanya sebuah garis lurus. Maka untuk jawaban yang nomor 6, jawaban yang tepat, itu adalah yang D. Yang terakhir nomor 7. Kita diketahui sisi-sisi segitiga ABC 13, 9, dan 16. Besar sudut A lebih besar dari sudut B, lebih besar dari sudut C.
Ya, artinya sudut A yang paling besar. Sudut A yang paling besar, jadi kalau kakak gambar nih, misalnya ini sudut A nih paling besar, ya, nomor 1 terbesar, maka depannya dia itu pasti sisi yang paling panjang, 16 cm. Sudut B, misalkan yang di sini, sudut B, berarti depannya dia yang berikutnya, 13, inilah 9. Kita lihat pilihannya, pernyataan mana yang tidak benar. Sudut A di depan sisi 16, betul ya? Oke. Sudut A adalah sudut lancip, belum tentu. Kita tidak bisa menentukan. Kita butuh trigonometri kalau menentukan besar sudutnya, kalau hanya diketahui sisi-sisinya. Sudut B di depan sisi 13, betul ya? Sudut C di depan sisi 9, betul juga. Artinya, jawaban yang tepat untuk nomor 7, pernyataan yang tidak benar, itu adalah yang B. Bukannya tidak benar, tapi belum bisa ditentukan karena memang kita di sini nggak tahu sudutnya. Bisa saja tumpul, bisa saja lancip, bisa saja siku-siku, gitu ya. Kira-kira begitu untuk pengenalan awal untuk segitiga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain. Supaya semakin banyak anak-anak Indonesia yang merasakan manfaat yang sama dari channel Legurles. Jangan lupa like videonya, juga subscribe channel Legurles. Terima kasih.